Selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Bapak Jisman P. Hutajulu. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kami meminta Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Bapak Jisman P. Hutajulu, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ibu Ida Nuryatin Vinahari, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Bapak Wanhar, para pejabat tinggi di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, para narasumber, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Bapak Hafid Najib, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah atau ASLITER Bapak Pahala Lingga, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Bapak Tulus Abadi, para pimpinan badan usaha dan asosiasi bidang ketenagalistrikan, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi baik yang bergabung secara langsung di Auditorium Samaun Samadikun, maupun bergabung secara online melalui Zoom webinar dan juga live YouTube Infogatre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Coffee Morning penyesuaian biaya SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Perkenalkan, saya Utami Hikmah-Asih yang akan memandu acara pada hari ini. Izin sebelumnya saya akan membacakan pantun. Naik kereta sampai ke Cikini, pulangnya berkeliling naik delman. Kita semua berkumpul pada pagi ini demi pengembangan listrik yang lebih aman. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana diketahui telah terbit Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 mengenai tingkat mutu, pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PT PLN Persero. Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah adanya penyesuaian biaya sertifikasi layak operasi atau SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, di mana seperti kita ketahui, SLO merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan. Untuk itulah pada hari ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan Coffee Morning penyesuaian biaya SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah untuk memberikan sosialisasi dan juga penyebaran informasi kepada publik
dan juga para pemangku kepentingan mengenai penyesuaian biaya ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian akan ada pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, kemudian akan ada paparan mengenai pokok-pokok penyesuaian biaya SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025, kemudian paparan kesiapan badan usaha dalam peningkatan pelayanan sertifikasi layak operasi atau SLO, dilanjutkan dengan paparan monitoring pelayanan sertifikasi layak SLO kepada masyarakat, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memasuki agenda yang pertama, marilah sama-sama kita berdoa demi kelancaran acara hari ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Arujin. Kepada Bapak Arujin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayahmu yang engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara Coffee Morning ini. Ya Allah, jadikanlah acara Coffee Morning ini sebagai usaha untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan melalui sertifikat layak operasi. Semoga acara ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya dalam mensosialisasikan aturan baru mengenai biaya SLO. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arujin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu penyampaian sambutan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Bapak Jisman Huta-Julu. Kepada Bapak Dirjen kami persilakan. Terima kasih MC. Yang kami hormati para pejabat tinggi di lingkungan kementerian dan lembaga terkait yang hadir baik secara offline di ruangan ini maupun online. Narasumber Coffee Morning, ada 3 narasumber di pagi hari ini, yaitu Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Bapak Hafidz Najib, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah atau ASLITER, Bapak Pahala Lingga. Terima kasih sudah hadir Pak. Yang kami hormati, yang kami banggakan juga, Pak Tulus sebagai pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI sudah hadir di pagi hari ini. Jarang-jarang Pak Tulus ini bisa hadir Bapak Ibu sekalian, karena memang ini sangat penting dan ada semacam apa ya Pak ya, tautan atau hubungan baik selama ini, bukan hanya sekarang Bapak-Bapak sekalian. YLKI ini bisa membantu program-program pemerintah khususnya ketenagalistrikan, dan sudah puluhan tahun yang lalu ada Pak Ridwan Dumroh sebagai pejabat di sini yang bisa menemani puluhan tahun yang lalu ya Pak Dumroh ya. Ya.
para pimpinan Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan, Badan Usaha Penyediaan dan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, serta Ketua Asosiasi Ketenagalistrikan. Ada kami lihat banyak ketua asosiasi di sini, mohon maaf kami tidak bisa sebut satu persatu, yang intinya kami mengucapkan terima kasih sudah hadir secara offline. Ibu Bapak peserta Kopi Morning yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara Kopi Morning. Penyesuaian biaya SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak pada acara ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan MC tadi bahwa Kementerian SDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri SDM Nomor 27 Tahun 2017 mengenai tingkat mutu pelayanan dan biaya terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PLN telah resmi diundangkan pada tanggal 8 Januari yang lalu. Poin penting dari peraturan menterinya adalah mengatur penyesuaian biaya sertifikasi layak operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini sudah lama kita siapkan. Kita sudah proses pembahasannya itu sudah ada 2 tahun kalau nggak salah, ya paling nggak ya. Kemudian kita sudah siapkan memang tahun lalu di bulan Agustus kita juga sudah siapkan. Kelihatannya pada saat itu kan sudah sedemikian politik di negara kita, sehingga berharap di pemerintahan barulah bisa kita terbitkan peraturan ini, penyesuaian ini. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian bahwa sejak 2017 bisa dibayangkan paling tidak 7 tahun gitu ya. Biaya ini belum pernah ada penyesuaian, dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan sertifikasi layak operasi ini adalah padat karya juga, betul ya Bapak-Bapak ya. Artinya tidak bisa diwakilkan melalui IT gitu ya, melalui semacam ada tools bisa diselesaikan on desk gitu ya. Jadi ini karena padat karya, ada orang yang harus turun ke lapangan, maka akan ada penyesuaian. Ya, baik itu upah minimum, kita melihat ya hampir tiap tahun setiap provinsi ada perubahan upah minimumnya, penyesuaian minimum mengcover itu inflasinya, belum lagi kenaikan normalnya. Kemudian kita lihat biaya-biaya peralatan dan ongkos transportasi yang paling besar yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, sehingga kami di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ini memahami apa yang diusulkan oleh Asliter ya, supaya ada penyesuaian. Kemudian penyesuaian ini kita berharap semua yang terlibat di sini ya, yang terlibat di LITR, Lembaga Inspeksi Teknis Tegangan Rendah, yang mengeluarkan SLO untuk tegangan rendah perumahan umumnya gitu ya, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Itu poinnya. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak sanggup lagi kami pergi untuk melakukan sertifikasi tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami masih mendengar, ini kita buka saja gitu ya, beberapa tahun lalu ya Bapak-bapak yang terlibat di dalam LITR ini, kami tidak menuduh, tapi fakta ini kami harus menyampaikan bahwa bukan kadang-kadang ada beberapa ya, ini ada Pak Warner selaku Direktur Teknik yang sebelumnya itu melaporkan kepada kami, ini banyak LITR menandatangani SLO itu di bawah pohon. Nah ini sangat menyakitkan ya. Kita tahu bersama bahwa listrik itu selain berguna juga berpotensi menyebabkan kecelakaan atau berbahaya. Makanya
semua lapis ya, semua itu aturan ya kita lakukan gitu ya untuk melindungi masyarakat dari terutama kebakaran dan tersengat listrik atau ya setrum. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini ya Bapak-bapak dari LITR kita memberikan ruang yang lebih baik lah untuk Bapak ya. Dengan catatan poinnya adalah memberikan pelayanan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Poinnya di situ. Jadi kami menyampaikan apa yang dipesankan oleh Bapak Menteri kepada kami ya, khususnya LITR ini ya. Karena ini kan kita ada 86 juta pelanggan ya, dan penambahannya kira-kira kalau nggak salah 3 sampai 4 juta pelanggan gitu ya. Nah ini penting ya, dan hebatnya bahwa kalau udah kebakaran itu bukan di rumahnya sendiri yang kena, tetangga juga kena. Nah sendirinya kita ya siapa yang bertanggung jawab? Dan kita mengetahui bahwa masyarakat itu kan ya jauh mohon maaf ya, nggak semua kan, jauh dari pengetahuan tentang kelistrikan. Bukan merendahkan, mohon maaf ini, kita nggak sampai ke sana, tapi informasi terkait dengan kelistrikan itu belum tentu semua masyarakat sama pengetahuannya, gitu intinya. Sehingga perlu proteksi aturan-aturan dari pemerintah yang dalam hal ini Kementerian SDM, CQ, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Yang kedua pesan beliau bahwa untuk yang pelanggan 450 PA dan 900 PA mohon tidak dinaikkan karena itu menyasar ya saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jadi meskipun ya mengeluh yang LITR ini, apalagi sekarang ya kami sampaikan bahwa yang kita listriki ya dalam rangka rasio elektrifikasi sampai 100% gitu ya, masih ada 6.000 desa lagi yang belum dilayani oleh PLN. Nah, tentunya kita dorong ini akan dilayani oleh PLN, dan kami informasikan bahwa kami sekarang lagi giat-giatnya mencarikan pendanaan ya kalau boleh saya sampaikan di sini untuk melistriki 100% itu dalam program listrik pedesaan, dan ada bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat yang tidak mampu berlangganan ke PLN dalam program bantuan pasang baru listrik itu sekitar 50 triliun. Mungkin Bapak Ibu menonton pada saat peresmian 37 proyek di Jati Gede oleh Bapak Presiden, dan Bapak Menteri menyampaikan, Pak, kami butuh sekitar 9 triliun per tahun selama 5 tahun supaya selesai ini listrik semua untuk masyarakat. Kami sudah ada programnya, apa yang dibangun ya daerah mana gitu ya, sudah ada. Gitu Pak Tulus, jadi mohon dukungan juga karena saya pikir sudah hampir 80 tahun kita ya merdeka ya. Belum ada akses listrik. Ini negara ini belum merdeka belum sebenarnya kan, pemikiran masyarakat saudara-saudara itu kan akan ke situ larinya. Dan sangat terasa ketika Pak Menteri juga menyampaikan, saya ini termasuk orang miskin dulu Pak Dirjen, katanya gitu sama saya dulu pernah belajar masih pakai lampu teplok, masih hitam di kening saya di malam hari sama pagi hari, masih terasa. Jadi terasa benar dia, sehingga menitipkan tolong yang 400-900 PA ini tidak ikut dinaikkan, disesuaikan. Biarlah itu menjadi effort atau apalah itu ya dari teman-teman yang terlibat ya. Saya nggak bilang cross subsidi, nggak juga, tapi ya ini Bapak kan sudah terlibat di sini kelistrikan dalam rangka kelistrikan nasional, maka dituntut dari Bapak-bapak yang terlibat di LITR kalau ada pelanggan 450 PA sama Pak. Sama dampaknya kalau dia tidak aman, kebakaran juga, kejut listrik juga, mati juga, nggak ada yang kebal dengan listrik.
Jadi gitu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kemudian tentunya ya dengan adanya begini ya, saya selaku Dirjen ya lebih tegas lagi nih Pak Lingga dan teman-teman. Ya saya sampaikan di sini ya, bahwa kalau nanti tidak ada lagi alasan kan tidak tidak melakukan dengan baik. Kami kan sudah menerima nih, sudah mengakomodir apa yang Bapak keluhkan selama ini terkait dengan kurang tanda kutip biaya untuk penyelesaian ini. Kita sudah kita kabulkan, sehingga kalau nanti masih ada ya tentu kami akan lebih tegas lagi nih Pak Lingga. Tolong disampaikan Bapak sebagai ketua gitu ya, disampaikan kepada teman-teman ini semua, dan sudah ada aturan-aturan kalau misalnya masih ada upaya-upaya tidak melakukan, karena penting ya, karena penting. Tidak ada cara lain untuk memastikan instalasi rumah tangga itu harus aman di tangan Bapak itu, dengan keluarnya SLO. Itu ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi mohon menjadi perhatian, tidak menjadi ya sudah, itu memang kewajiban negara, tidak harus ada timbal balik ketika sudah negara memberikan ya sesuatu untuk membuat pelayanan ini lebih baik, ya harus dilakukan dong, kan gitu ya kira-kira ya, itu timbal baliknya. Kemudian ya satu hal lagi sebenarnya yang perlu saya sampaikan, bahwa mungkin setelah SLO mungkin kita masih lihat ya apalagi mungkin SLO ini kan lahir kan sudah di tengah jalan ya Pak Lingga ya. Jadi masih banyak mungkin di ruangan ini banyak rumahnya belum ada SLO-nya loh. Ya, saya sih enggak minta tunjuk tangan, tapi dari raut mukanya saya udah tahu rumah siapa ini tidak ada SLO-nya. Saya khawatirnya Pak Ridwan Dumro ini ada SLO-nya apa enggak, padahal dia pelaksana. Nah, itu dia. Jadi ironis sekali kalau dia pelaksana tapi rumahnya tidak disertifikasi. Kalau Pak Lingga saya yakin rumahnya sudah. Ya, karena rumah saya juga disertifikasi oleh dia, ya. Begitu, ya. Jadi saya berharap ya dengan adanya program ini kita lebih aware ya terhadap bahaya listrik ya yang mengganggu, atau itu kan setiap saat ya, tidak kenal ya, kebakaran gitu ya. Sehingga Pak Tulus, kami ada program ya, perlu kami sampaikan juga, ini kita lagi siapkan SLO jalan Pak, tapi buat yang mungkin yang dulu sebelum ada SLO itu, dan untuk pelanggan-pelanggan baru nanti Pak, kita meningkatkan aturan penggunaan GPAS, gawai pengaman arus sisa. Ini ada ILCB namanya Pak, jadi semacam MCB yang ditambahkan yang bisa memprotek terhadap kebakaran dan kejut listrik, gitu Pak. Nah kalau kita menggunakan water heater Pak, itu biasanya dilengkapi yang 30 mA, tapi kan kita berharap seluruh instalasi rumah kita yang dijaga, bukan hanya water heater yang mungkin ada air yang bisa langsung menyentuh tubuh kita. Jadi kita ada pilihan lagi dikaji Pak Tulus ini sebagai pengurus ILKI, apakah nanti kita menggunakan 300 mA atau 30 mA, nanti kita lihat Pak, karena 300 mA pun sudah bagus, sudah cukup untuk memproteksi dari kebakaran gitu. Dan sudah ada proyek percontohan untuk pasar. Bisa kita bayangkan Pak Tulus bahwa kalau kebakaran di pasar berapa aset kita yang terbakar, enggak mungkin hanya ratusan, langsung miliaran Pak itu. Padahal harga alat ini tidak terlalu mahal sekarang Pak. Dulu memang, tapi sekarang sudah masif produksinya, sehingga bisa dengan yakin kita tidak menambah budget untuk instalasi, dan kita bisa ya meminta kepada masyarakat untuk menggunakan alat ini, gitu Pak Tulus. Sehingga karena ini penting dan aturan sebenarnya di PUIL sudah ada, hanya belum kuat ya untuk mendorong penggunaan ini.
Jadi kami mengucapkan sekali lagi ya, terima kasih kepada yang terlibat di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan informasi ini nanti ada 3 orang yang menyampaikan bagaimana aturan ini seperti apa. Kemudian kita meminta Pak Lingga juga ini menyikapi dengan ada aturan ini seperti apa nanti program-program di Asliter untuk meningkatkan pelayanan. Dan dari Pak Tulus kita minta seperti apa sih sertifikat layak operasi ini diterbitkan kepada masyarakat ya, yang sekarang ada di masyarakat. Kira-kira demikian yang kita sampaikan. Saya ingin tahu bahwa dengan online apakah hanya yang ikut sudah di angka berapa? Ada hanya 10 orang saja atau berapa? 160. Jadi paling tidak 2 kali dari sini. Kita berharap ya, di YouTube 78, berarti ada 250 orang lagi yang mendengar, dan ini kita rekam gitu ya, dan seperti apa nanti kita buat di YouTube gitu ya, untuk bisa dipahami masyarakat seluruhnya. Demikian yang kami sampaikan, semoga acara ini bisa sukses dan pesannya bisa diterima oleh masyarakat. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun. Sayang kalau nggak dibacakan udah disiapkan ya, biar nggak ngantuk gitu ya. Tolong cakapnya, pergi ke pasar beli buah naga. Cakap. Tak lupa mampir membeli delima. Instalasi listrik haruslah terjaga. SLO hadir demi keamanan kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dirjen atas sambutan yang disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai diskusi, saya akan membacakan tata cara pelaksanaan Coffee Morning pada hari ini. Jadi Coffee Morning ini diselenggarakan secara offline dan juga online melalui Zoom webinar. Peserta yang hadir di Zoom webinar tidak dapat melihat peserta lain. Peserta melalui Zoom dapat menyampaikan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, email, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Panitia akan memilih pertanyaan dari kolom Q&A untuk dijawab. Bagi peserta yang bergabung secara offline, dipersilakan untuk langsung mengangkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan pada sesi diskusi nanti. Panitia akan membagikan link daftar hadir dan juga evaluasi di kolom chat pada akhir acara, dan panitia akan membagikan e-sertifikat bagi peserta yang mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Selanjutnya kita akan memasuki inti acara kita pada hari ini, yaitu sesi pemaparan dan juga diskusi yang akan dipandu oleh Koordinator Pelindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan Bapak Ainul Wafa. Selaku moderator, kepada Bapak Ainul Wafa kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan pantun. Tolong saya juga mau menyampaikan pantun ya, supaya tidak ngantuk. Ya. Tolong cakepnya yang semangat supaya ini bisa menjadi energi untuk kita semua ya, sehingga diskusi kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentu menjadi penyemangat kita juga ya untuk memperbaiki pelayanan ketenagalistrikan. Baik, pantun saya itu ini baru ngarang ya. Jalan-jalan ke kota Solo. Jangan lupa beli rambutan. Pagi ini kita bicara tentang SLO. Mari kita sama-sama dengarkan. Tepuk tangan. Oke, ya. Saya diberi arahan ini baru ya. Supaya narasumbernya ngumpul. Baik.
pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendengarkan ya ada 3 narasumber yang luar biasa yang akan memberikan pencerahan pada pagi hari ini, juga informasi yang terbaru ya terkait dengan biaya sertifikasi layak operasi ya. Yang pertama kami mengundang ya, saya undang Bapak Hafid Nazif. Beliau adalah Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagaan Listrikan, Direktorat Jenderal Ketenagaan Listrikan. Silakan Pak. Di samping saya. Lalu yang kedua, maaf. Yang kedua saya undang Bapak Insinyur Pahala Lingga selaku Ketua Asosiasi Lembaga Inspeksi Teknis Tegangan Rendah. Kepada Bapak Pahala Lingga, mohon mengambil tempat duduknya Pak. Lalu yang ketiga, tamu kita yang luar biasa ya, dan ini karena saya dengan Pak Dirjen itu sudah lama di sini, mengenal beliau juga sudah lama ya. Ini adalah tokoh kita pada pagi hari ini ya, special guest. Kita panggil ya, saya panggil Pak Tulus Abadi ya. Beliau adalah pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Baik. Baik, untuk mempersingkat waktu ya. Kita akan mulai pada jam 8.24 kalau di HP saya ya. 8.25. Dan acara ini akan berlangsung sampai pukul 10. Ya. Jadi ada sekitar 1,5 jam ya, kita akan diskusi dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan dari ketiga narasumber kita yang luar biasa ini. Yang pertama, saya persilahkan Pak Hafid Nazif selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagaan Listrikan untuk menyampaikan paparannya. Kita dengarkan bersama. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Pak Ainul, MC, makasih. Izin Pak Dijen, Bapak Ibu sekalian, dan izin juga duduk nih karena formatnya hybrid. Ya. Jadi kalau nanti jalan-jalan yang di sana, yang di virtual agak sedikit ini, bingung nanti suara dari mana. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Sekali lagi ini hari yang luar biasa. Kita pagi-pagi jam 7:30 bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan positif tentunya untuk kita terus beradaptasi dan juga menyesuaikan terkait dengan apa yang kita lakukan dalam rangka mensupport untuk kelistrikan ini menjadi lebih baik. Ini ada, makasih Pak narasumber juga dari YLKI juga udah hadir, dari Pak Lingga Asliter Asosiasi. Jadi di pagi hari ini kita tahu agendanya di Coffee Morning ini adalah bagaimana kita melihat dari Permen ESDM tahun 2 nomor tahun 2025, yaitu tentang tingkat mutu pelayanan khususnya adalah biaya SLO. Nah, kita lihat sama-sama ini sebagai refreshment kita, dan ini pengingat juga buat kita semua bahwa kita itu dalam menyediakan listrik itu yang penting adalah keandalan dan keselamatan. Regulasinya ada di sebelah kiri gitu ya, kita lihat ada undang-undang gitu ya, baik tahun 2029 yang kemudian dikeluarkan dengan undang-undang UU-CK di 6 tahun 2023. Sampai ke permennya ada. Ya, ada Permen 27 2017 yang udah dirubah termasuk yang perubahan terakhir ini, dan juga ada Permen ESDM terkait dengan keselamatan itu sendiri, Permen 10 tahun 2021. Nah, kita lihat bagaimana kita tadi menjaga keandalan dan keselamatan itu. Tentunya ini adalah dalam rangka dari sisi keselamatannya sendiri, yang gue dari sisi lingkungannya. Tidak hanya orang instalasinya, tapi juga dari sisi lingkungannya. Kalau kita lihat di bagian yang sebelah kanan, atas dengan bawah, yang di bawah itu adalah terkait dengan lingkungannya harus kita jaga juga. Nah, bagaimana kita coba menjaga keselamatan ini? Tentu ada toolsnya.
Baik itu dari sisi kita mulai dari sisi perencanaan di usaha ketenagalistrikan itu, karena ini adalah bagian dari usaha ketenagalistrikan. Jadi ada tadi dari sisi perencanaannya, pembangunannya, pemasangannya, terus kemudian kita lakukan pengujian, pemeriksaan, pengoperasian gitu ya kira-kira tahapannya ya. Terus kita melakukan pemeliharaan dan terakhir adalah melakukan pengawasan. Nah, kita butuh toolsnya di sini apa? Yang kita sudah siapkan apa? Di setiap aktivitas itu ada orang yang bekerja di sana itu punya standar kompetensi teknik ketenagalistrikan. Nah, apa yang kita pasang, apa yang alat yang kita gunakan harus ada sertifikasinya, SNI-nya ada, standar nasional Indonesianya harus diikuti. Kemudian yang badan usaha yang bekerja di sana juga harus punya tadi terdaftarnya, jadi sertifikat badan usahanya. Dan dari kesempatan ini bahwa yang kita tadi lakukan tadi usaha ketenagalistrikan itu ada di pengujian dan di pemeriksaan itu dilakukan sertifikasi. Nah, disinilah perannya tadi SLO itu di sini. Nah itu Bapak-Ibu sekalian bahwa SLO tadi adalah proses sertifikasi yang dilakukan terkait instalasi dan yang sesuai atau bagaimana dia bisa sesuai dengan ketentuan dan nanti dia layak dioperasikan. Nah SLO ini sendiri sertifikasi itu dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik gitu ya. Dan tentunya lembaga inspeksi teknik itu tersebut adalah yang tersertifikasi juga, terakreditasi. Nah kemudian juga biaya SLO ini tentunya yang diterapkan dikenakan kepada konsumen, dikenakan pada pemanfaat instalasi tenaga listrik itu sendiri. Nah di sini kalau untuk tadi tegangan rendah dalam konteks ini yang kita lakukan perubahan, itu dilakukan resertifikasinya itu 15 tahun. Kalau tadi kita pembangkit 5 tahun, kalau transmisi distribusi, nah itu di sekitar 10 tahun. Nah itu kira-kira SLO ya, ini buat refreshing kita semua ya, refreshmentnya seperti itu. Oke lanjut slide selanjutnya. Nah ini kita lihat dari sisi TMP itu apa gitu ya. Ini sekali lagi kita melihat bahwa itu adalah ukuran kita untuk menjaga kualitas. Dan yang kita acu di dalam permen ini adalah untuk tadi TMP-nya di PLN. Karena wilusnya adalah wilus PLN. Nah kemudian juga tentu besaran TMP ini ditetapkan oleh Menteri. Ditetapkan oleh Menteri dan besarannya tentunya di situ adalah dia wajib diumumkan. Nah yang lain kemudian dalam menjaga TMP ini adalah salah satunya adalah bagaimana kualitas dalam rangka penyambungan pasang baru, penyambungan perubahan daya gitu ya. Nah ujungnya adalah dalam rangka menjaga kualitas tadi tentunya tadi butuh biaya. Nah biaya layanan. Biaya layanan yang terkaitkan di sini adalah biaya terkait pemasangan baru dan penyambungan tadi itu ada namanya biaya sertifikat layak operasi. Nah ini yang kita lihat bagaimana biaya SLO ini kita akan lakukan besaran-besaran biayanya kita sesuaikan. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di Permen 2 2025, jadi ini memang atas dasar usulan asosiasi. Usulannya itu memang udah lama, tadi Pak Dirjen juga mengingatkan bahwa di 2022 gitu ya, dan 2 kali usulannya, dan sepanjang periode itu ini banyak yang kita lakukan. Persis 2 tahun yang lalu, di 31 Januari 2023 dilakukan komunikasi publik. Sudah dilakukan komunikasi publik terkait dengan penyesuaian biaya SLO ini. Ada Bu Sesdijen gitu ya waktu itu gitu ya yang melakukan public hearing-nya persis di 2 tahun yang lalu. Nah, dibahas dan kemudian juga dalam pembahasan itu berkembang karena terkait dengan penyesuaian biaya ini kita pemerintah juga harus sangat teliti dan cermat dalam rangka menghitungnya. Dan kita juga di situ sudah melibatkan YLKI dan akademisi. Tentunya di dalam penyusunan permen ini juga sudah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum. Nah, biaya SLO tadi juga diingatkan oleh Pak Dirjen bahwa ini adalah yang sudah ada di tahun 2017. Yang di 2017 ini tentunya juga disusunnya juga bukan berdasarkan asumsi di 2017 karena adalah proses akhirnya. Tentu tadi nanti mungkin dari Pak Asosiasi yang bisa ngasih gambaran 2017 itu parameternya tahun kapan sih gitu ya.
Nah kalau kita ngambil milestone-nya saja di 2017, sekarang itu sudah 8 tahun. Nah diantaranya adalah asumsi-asumsi biaya-biaya yang kita bisa lihat perubahannya sangat signifikan. Yang pertama adalah terkait dengan upah. Upah kalau kita lihat rata-rata acuannya adalah UMP. Di tahun 2017 itu nasional itu rata-rata di 2,1 juta rupiah. Kalau nasional ya, kalau di Jakarta akan lebih tinggi sekitar. Nah itu sekarang di 2024 sekarang itu di 3,1 rata-rata nasional. Jadi kenaikannya hampir 50%. Untuk yang tadi Permen 2025 tidak menggunakan acuan di 2024 datanya. Karena apa? Usulannya sudah di tahun 2022. Kita sudah membahas ini dari tahun 2022. Jadi menggunakan asumsi parameter biaya yang ada di tahun 2022. Sehingga tadi masih ada gap. Mudah-mudahan tadi asosiasi besok tidak ngusulin lagi untuk perubahan permennya gitu ya. Bapak-bapak sekalian ya, jangan ya ngusulin lagi. Karena tadi ngelihat sudah ada kenaikan lagi daripada biayanya. Nah kami yakin tadi yang sampaikan ini bisa dilakukan lagi supaya tadi juga pelayanan juga meningkat. Nah tadi upah, yang kedua adalah biaya transportasi. Biaya transportasi juga kita tahu di situ ada konsumsi BBM dan segala macam gitu ya, yang itu juga akan semakin ke sini itu akan semakin kita melakukan sertifikasi SLO itu mungkin jaraknya nanti cerita ya nanti dari asosiasi lebih jauh gitu ya, sehingga membutuhkan effort yang lebih besar. Nah kontribusi dua hal ini antara upah itu kan juga setelah upah itu juga pengusaha itu punya kewajiban harus tadi BPJS. Ya, jadi yang dulunya juga tidak menghitungkan faktor BPJS di 2017, ada tambahan kewajiban BPJS sesuai dengan amanat Impres 1 2022. Nah, oleh karena itu untuk dua faktor ini saja, untuk dua komponen ini saja sebenarnya sudah mencapai lebih dari 60%. Ya, tadi upah dengan tadi transportasi. Nah, oleh karena itu kita evaluasi gitu ya angkanya supaya ini bisa dijalankan dan juga pastinya tidak memberatkan daripada konsumen. Tentu biaya SLO yang dilakukan di sini adalah sekali tadi ya kepada tadi instalasi listrik. Terus yang ketiga bahwa tadi dilakukan juga penyesuaian usulan itu dalam pembahasan kalau sedikit historinya Pak Dijen ya. Tadi sudah diputuskan 450, 900 tidak naik gitu ya, tetap. Dalam perjalanannya itu diusulkan dan diusulkannya itu malah lebih besar, 50% lebih naiknya. Karena tadi faktor tadi, kalau kita lihat tadi dari upah saja dengan transport, belum lagi ditambah tadi PPN yang dulunya 10% jadi 11%, itu aja udah naik 10% kan. Nah itu sudah 60% sendiri kenaikannya. Nah hitung-hitungan itu, kalkulasi itu kita lakukan sehingga tadi yang di poin 3 ini adalah untuk yang 450 dengan dasar bahwa kita juga menjaga tadi bagaimana masyarakat itu harus terlistriki, lebih ringan dan segala macam. Sehingga tadi yang 450 dan 900 VA ini tidak dinaikkan. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin slide-nya kalau kita bisa sama-sama lihat gitu ya. Kalau kenaikan di sini yang rata-rata kenaikannya di 15 sampai 33% dan tentunya kenaikan ini juga dimaksudkan agar kita juga memastikan bahwa lembaga inspeksi teknik ini bisa komit untuk menjaga pelayanannya, malah lebih bisa lagi untuk meningkatkan pelayanannya sendiri. Jadi oleh karena itu sebagaimana tadi pesan Pak Dirjen bahwa ini juga dalam rangka menjaga keselamatan, tingkat mutu, sehingga tadi instalasi yang dipasang di rumah tadi dengan ada SLO ini kita juga mendorong masyarakat untuk aware bagaimana keselamatan itu bisa kita capai sama-sama. Mungkin itu sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian untuk awal diskusi. Terima kasih. Kembalikan ke MC. Baik, tepuk tangan untuk narasumber pertama. Baik, jadi ini apa ya? Rata-rata kenaikannya besar juga ya, 15 sampai 33%. Tetapi ini sudah 8 tahun ya, dari tahun 2017 sampai dengan tahun ini. Baik, karena waktunya juga ini Pak Dirjen juga ada
agenda lain. Jadi ini paling enggak untuk ya presentasi kedua saya berikan kepada Pak Tulus untuk memberikan paparannya, Pak. Pak Dirjen ingin mendengarkan seperti apa nih tanggapan Pak Tulus nih selaku YLKI ya terhadap kenaikan biaya SLO ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kurang semangat itu, tidak apa-apa. Kan ini kenaikan tarif jadi nggak semangat begitu, Pak. Tadi saya kira yang saya hormati Pak Dirjen, Bu Sisdirjen dan Bapak Ibu sekalian, ini memang beliau kawan lama saya sejak kecil ini ya, sejak di birokrasi sebelum Kasubdit dan segala macam, sekarang sudah jadi top main di sini ya. Bentar lagi jadi menteri mudah-mudahan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya buat paparan tapi mungkin langsung lompat ke PowerPoint yang ke-6 saja biar cepat. Dan memang saya mencoba dari sisi historis dulu ya, ketika ada kebijakan dan regulasi terkait dengan SLO ini, waktu itu saya masih menerawang ini efektivitasnya apa, ya apakah memang urgent atau tidak, ya. Nah memang kalau dari sisi teknis dan juga untuk pelindungan konsumen on paper itu tentu memang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan demi aspek safety dari sisi konsumen listrik, apalagi tadi kata Pak Dirjen, ya Pak Dirjen sebenarnya mau menyebutkan kesadaran konsumennya masih rendah, tapi beliau tidak enak sebagai pejabat publik kok mengatakan kesadarannya rendah gitu ya. Tapi sebenarnya memang ini potretnya juga, tetapi literasi masyarakat kita, konsumen listrik kita memang masih kurang baik ya dalam konteks literasi ketenaga listrikan, baik pada sisi aturan-aturannya maupun teknisnya. Nah oleh karena itu memang intervensi negara dengan lahirnya SLO itu menjadi penting untuk menjamin bahwa aliran listrik, instalasi listrik yang ada di rumah kita itu sudah disertifikasi dan kemudian negara menjamin bahwa itu aman kalau konsumen tidak melakukan perubahan-perubahan dan segala macam. Itu sebenarnya sisi pentingnya SLO. Nah, tapi waktu itu saya juga mengkritisi apakah kemudian nanti bagaimana pengawasan negara terhadap implementasi LSO itu sendiri. Di satu sisi menyangkut literasi konsumen, di sisi lain kemungkinan apakah dulu saya sering ngomong secara keras gitu ya, mungkin mau kalah keras sama Pak Dirjen. Tadi kan Pak Dirjen sebenarnya keras gitu, tapi sama orang Batak berani keras kan? Ya, jangan sampai muncul SLO abal-abal. Ya, ini yang terpenting. Jangan sampai kemudian sudah disertifikasi, kemudian ternyata instalasi kita tidak aman. Nah, memang untuk menjamin adanya keamanan dan keselamatan listrik kita itu bukan semata-mata SLO, tapi juga perilaku konsumen itu sendiri. Ya, ada kebakaran listrik misalnya atau kebakaran gitu ya, atau kebanjiran, kemudian yang menjadi tersangka adalah listrik. Padahal mungkin dia karena listrik mati, ya Pak Tomer ya, listrik mati, kemudian dia menyalakan lilin, lilinnya jatuh ke pancal kucing atau tikus, kebakaran. Atau dia merokok, kemudian rokoknya letak-letik kemana, kemudian menjadi kebakaran. Tapi yang kemudian yang menjadi tersangka adalah listrik. Nah ini yang kemudian literasi-literasi itu harus ditingkatkan. Pak, ditingkatkan aja Pak, PowerPoint-nya diambil jalankan. Nah, oleh karena itu dengan adanya kenaikan tarif ini sebenarnya yang menjadi sangat penting adalah ya tadi agar Pak Lingga dan kawan, ya ada Pak Tomer, ada Pak Ridwan, itu untuk kemudian bisa menjamin bahwa yang SLO yang diberikan memang adalah SLO yang sesuai dengan regulasi dan kemudian mendorong untuk juga yang belum di SLO-kan, itu gimana caranya agar itu di SLO-kan gitu. Kantornya Mas Rio, YLKI itu, juga kantor saya itu belum dicek itu Pak, tolong nanti ditangin lah ya. Belum ada SLO-nya itu ya. Sejak saya masuk sudah 25 tahun yang lalu, belum ada SLO-nya nih. Ini Pak Tomer ini harus datang ke saya ini ya. Terus
termasuk rumah saya ini, rumah saya juga loh nih. Ya ini kalau nanti dipasang nih Pak di SLO kan itu bisa menjadi campaign ya, campaign kepada masyarakat bahwa ini loh YLKI sudah di SLO-kan, ini loh rumah Pak Tulus sudah di SLO-kan. Itu penting ya untuk public campaign agar literasi SLO-nya semakin meningkat. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks pengaduan listrik Pak di halaman 7 Pak, di halaman 66 yaitu terus satu lagi. Nah pengaduan listrik itu masih 10 besar ya, nomor 7 dalam 5 tahun terakhir. Nah nomor 7 dan sayang sekali ini tahun kemarin itu kok pemadaman mulai muncul lagi ya, pemadaman bergilir ya, kayaknya di Sumatera. Nah mungkin ini juga menjadi PR pemerintah Pak Dirjen untuk selain selaku Dirjen juga komisaris nih beliau ya. Ya untuk meningkatkan bagaimana nih katanya surplus tapi kok sudah ada mulai krisis. Nah ini bahaya ini. Ya lanjut. Nah kemudian pengaduan yang terkait dengan SLO ini tadi sudah saya konfirmasi kepada Pak Lingga ini. Ya pertama sertifikat SLO tidak terbit. Nah tidak terbit ini bisa proses bisnisnya atau juga mungkin di rumah konsumen juga memang tidak memenuhi syarat sehingga SLO-nya tidak keluar. Ini dua hal yang harus interogasi ya, seperti apa gitu. Dan kemudian pengajuan SLO individu perumahan kesulitan karena harus melampirkan SLO, SKTR dari developer. Nah ini juga nanti bisa dilihat apakah ini dari sisi konsumennya atau dari sisi pihak pelaku usahanya. Dan ketiga, konsumen keberatan soal NIDI, nomor identitas instansi tenaga listrik sebagai syarat pengajuan SLO. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Lingga bahwa apa ini NIDI? Kok namanya kayak artis saja ini. Nah kemudian ternyata itu dulu namanya jildak. Ya saya kalau jildak masih inget-inget dikit gitulah. Nah oleh karena itu, tapi ternyata ada biaya di situ. Nah biayanya belum diatur. Nah mungkin Pak Dirjen bisa mengatur kembali agar ada keseragaman dan kemudian ada keterjangkauan dari sisi konsumen. Nah itu kira-kira yang ingin kami sampaikan. Nah dengan adanya SK Menteri terkait dengan SLO ini kan dulu pembahasannya saya ingat tahun 2023 apa 2022, jadi sudah lama. Saya malah lupa Pak, saya pikir sudah keluar itu SK-nya, ternyata belum. Jadi ini dari diskusi 3 tahun yang lalu ternyata baru diimplementasikan saat ini. Saya kira jedanya cukup lama dan saya menyambut baik kalau formulasinya adalah kelompok 450 dan 900 tidak dinaikkan, ya mungkin padahal itu konsumen terbesar ya. Pak Lingga ini happy nggak nih? Paling besar ya, tapi ininya paling rendah. Ya tapi ini saya kira memang bentuk kearifan dari pemerintah untuk menjaga sisi psikologis dan juga menjaga agar masyarakat tidak terlalu menimbulkan mungkin daya belinya dan lain sebagainya, walaupun ini rendah, tapi ini saya kira dari sisi kebijakan hal yang baik ya. Dan kemudian dengan adanya kenaikan yang baru ini, nanti kemudian kita dorong juga pemerintah Ditjen Listrik juga lebih selain mengawasi konsumen dan juga mengawasi Pak Lingga ya dan kawan-kawan agar kemudian kiprah di lapangannya lebih baik ya untuk meningkatkan interaksi kepada masyarakat dan juga menjamin sekali lagi adanya SLO tadi sesuai dengan peruntukannya. Dan tadi ada tambahan, bukan tambahan ya, instrumen alat apa namanya Dirjen? JPAS itu juga, MCB itu juga setelah saya lihat ini juga hal yang menurut saya penting ya, karena dengan adanya itu bisa mengurangi potensi kebakaran ataupun potensi masyarakat terkena efek kejut atau efek negatif listrik gitu, karena itu masih sering terjadi ya. Dengan adanya itu berarti kan kita bisa mendeteksi bahwa potensi untuk terjadi kebakaran lebih kecil dan seterusnya. Nah ini juga perlu di-campaign pada masyarakat agar kemudian kita tidak ingin mendengar adanya kebakaran karena pemicunya listrik. Walaupun di lapangan sekali lagi kebakaran itu kan menyangkut tata ruang yang tidak beres ya. Tetangga kita, rumah kita mungkin sudah baik, tapi kena cipratan dari tetangga yang tidak baik itu menjadi kebakaran juga. Nah oleh karena itu ini harus sinergitas dengan
pemerintah daerah agar masalah ini bisa tertangani dengan baik. Kira-kira itu poinnya Pak Kasudit terkait dengan SLO ini dan juga kenaikan tarif, dan kemudian mudah-mudahan ke depan ya literasi pengguna atau rumah tangga yang ter-SLO kan semakin meningkat. Ini harus kita dorong. Nah tadi termasuk rumah-rumah YLKI, rumah saya dan lain-lain, tolong dicek gitu. Jangan-jangan nggak lulus SLO juga gitu ya. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, jadi Pak Tulus ini dari YLKI jadi semacam ini ya, apa namanya, sparing partner pemerintah ya, terutama dalam hal pelayanan LITR ini ya. Tadi ada 3 hal yang disoroti oleh YLKI ya mengenai kesulitan permasalahan SLO ini ya, antara lain adalah SLO tidak terbit. Tadi Pak Dirjen mengatakan di sambutannya dilakukan di bawah pohon. Ya itu salah satunya. Kemudian SLO individu di perumahan kesulitan karena harus memperoleh SLO SKTR, harus melampirkan itu ya. Dan ada satu hal lagi ya. Baik, nanti kita bahas, kita kupas dalam diskusi. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan paparan yang ketiga dari Asliter yang akan disampaikan oleh Pak Pahala Lingga. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen, Bu Ida, Pak Wanhar, Pak Hafid, dan ada juga senior kita di sini Pak Sumaryanto hadir di sini, dan juga terima kasih kepada Pak Tulus yang telah hadir pada acara ini. Kami akan coba menyampaikan apa yang akan kita lakukan dengan kesiapan badan usaha dalam peningkatan pelayanan sertifikat layak operasi. Ya, kepada teman-teman semua, karena dari LITR umumnya bisa hadir pada saat ini, inilah keberadaan kita, dan tentang penyesuaian harga ini yang sudah sekian lama kita perjuangkan, dan pada hari ini disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal, dan setelah itu ya pemberlakuannya akan merupakan bentuk surat dari Dirjen yang kita akan rapatkan dulu kapan mulai berlakunya, dan kami minta nanti kepada semua LITR yang hadir pada hari ini, setelah acara ini kita akan kumpul bersama dan kapan kita usulkan kepada Bapak Dirjen untuk diberlakukan. Demikian kira-kira usulan kita. Baik, saya akan paparkan tentang kesiapan badan usaha ini. Lanjut. Saat ini kami ada 19 perusahaan, ya, dan kepada Bapak Dirjen dan semua hadirin yang kami hormati, setelah kami hitung ini ada sekitar 60.000 sebenarnya orang yang berkecimpung di dalam LITR ini, ya 60.000, ya begitu banyak, begitu besar, sehingga kita harus mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, ya, atas pembukaan usaha ini kepada kita semua. Ada 19 perusahaan. Lanjut. Nah, kira-kira demikian kami menyampaikan kepada Bapak Ibu. Kami mempunyai kantor pusat, kemudian ada kantor wilayah, kemudian ada kantor unit. Setelah itu kami punya perangkat, ada penanggung jawab teknik PJT, dan kami ada tenaga teknik TT. Kemudian setelah itu alat uji, ya, sebagai persyaratan itu ada insulator tester, air tester, dan tang ampere. Ini dipersyaratkan. Kemudian ada APD, ya, sepatu, rompi, helm, sarung tangan. Dan terakhir sekarang ada diharuskan mempunyai HP. Karena semua akan terhubung ke si Ujang Gadrik sebagai bentuk pengawasan daripada pemerintah.
Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan di sini, sebenarnya kami langsung ada permohonan kepada pemerintah, ya, karena TT ini akan diperpanjang setiap 3 tahun, ya, setiap 3 tahun. Mudah-mudahan bisa diperlebar kalau memang tidak ada masalah di dalam TT tersebut. Jadi bisa dipanjangkan menjadi 5 tahun. Karena kami kalau ini diperpanjang setiap 3 tahun, kami juga membutuhkan biayanya, ya, untuk memperpanjang. Kemudian tenaga teknik. Tenaga teknik kalau kami lakukan dengan offline, ini akan memakan biaya sekitar 3 juta per orang. Ya, tapi dengan online kami diberikan sekitar 500.000 rupiah. Sehingga ini yang kami minta kepada pemerintah, apabila karena ini waktu pandemi dulu, pandemi ini dibolehkan untuk online. Sehingga dengan ini kami mohon kepada Bapak Dirjen dan kepada Bapak Direktur yang menangani ini bisa mungkin dilakukan pengkajian kembali dalam rangka penghematan biaya-biaya yang kami lakukan. Lanjut. Nah, kalau melihat perkembangan Badan Usaha Lembaga Inspeksi Teknik, pada tahun 2015 itu ada 3 lembaga inspeksi teknik, dan yang paling tinggi itu sebelum pandemi 2019 itu ada 3.900.000 SLO, ya, dan itu masih bisa dilakukan oleh 7 lembaga inspeksi teknik. Nah, kemudian pasti ada dampak daripada pandemi tersebut, ya, terhadap jumlah, ya, sambungan baru terhadap instalasi ini, sehingga terakhir ini berkisar kira-kira 3,5 juta pelanggan. Ya. Nah, pelanggan yang lama tidak terhitung karena ini dianggap bisnis to bisnis, ya. Jadi kita melakukan ini ada untuk yang baru itu otomatis, sedangkan yang lama seperti yang dibilang Pak Tulus tadi, bagaimana instalasi lama itu adalah bisnis to bisnis di antara kita, tapi angkanya tetap dari permen, ya. Nah, tergantung kepada kita apakah kita lakukan dulu pemeriksaan audit instalasi dulu, baru kita sertifikasi dan sebagainya kita bisa lakukan sendiri. Lanjut. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa kesiapan daripada lembaga-lembaga ini dilihat daripada ULP PLN, unit layanan pelanggan, itu ada 896, sedangkan jumlah tenaga teknik sekarang itu ada hampir 10.000. Ya, ini tercatat resmi dari pemerintah. Ya, ini datanya bukan kami jumlahin sendiri, tapi angka yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga inilah jumlah tenaga teknik yang aktif sekarang ini 9.086 orang. Ya, sedangkan penanggung jawab tekniknya ada 1.058 orang. Ya. Ini tersebar di seluruh Indonesia, dan kalau kita melihat Pak Tulus, ini ada yang paling sedikit adalah pegunungan di Irian, ya, itu ada cuman 2 orang, ya, cuman 2 orang, ya. Papua, kelihatan ini Papua 2 orang itu Papua Pegunungan, Wamena, ya. Jadi ini memang kendala bagi LITR, dan kami sendiri di Serkolinas pernah melakukan pemeriksaan sampai kami biayai sekitar 1.200.000 kepada teman kita yang ada di lapangan, padahal pemeriksaannya cuma 45.000, tapi terpaksa kita lakukan dengan tanggung jawab bahwa LSP itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, kalau sudah masuk ke dalam LSP memang wajib, ya, wajib hukumnya kita lakukan, sedangkan yang reguler itu tergantung kepada masing-masing lead, ya. Kalau yang LSP, ya, itu harus dilakukan, dan saat ini juga dari Icon Plus
telah menyampaikan kepada kita semua, tidak melalui akseliter, ya, kepada semua lead TR agar kita menyikapi hal tersebut, ya. Ada bahwa mereka punya waktu dengan SLO 3 hari, jadi kita harus sesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Jangan kita buka di daerah itu padahal kita nggak bisa melakukan pekerjaan itu. Lanjut. Nah, saya coba hitung, ya, melihat angka atau jumlah SLO sekitar 3,3 juta, ya. Jadi SLO per hari tenaga teknik sebenarnya kalau melihat itu sudah tinggal 1,2 SLO, ya, 1,2 SLO. Sehingga ini sebenarnya saya mengatakan kepada teman-teman, kalau mau masuk ke TR berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah, karena ini menariknya sudah tidak apa. Kalau kita melihat hanya dari angka ini, ya. Jadi dengan angka 3,3 juta, jumlah tenaga tekniknya 9.086, berarti yang diperiksa per hari cuma 1,2 SLO. Ya, tidak mencapai UMR lagi. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kenaikan harga yang sekarang, ya, dan juga dengan peningkatan daripada inflasi, peningkatan daripada pendapatan per kapita kita, bahwa 400 dan 900 itu akan naik ke 1.300 sehingga masuk di dalam penambahan ataupun kenaikan biaya kita. Ya, ini ada 53%, kami lihat, kalau kita lihat angkanya 53% itu ada di 450 dan 900 setiap tahun. Ya. Ini yang dibilang Pak Dirjen tadi, diminta untuk tidak dinaikkan, sehingga cuman kita yang naik itu cuman 47%, yang lain, ya. Jadi kita bisa lihat itu pelanggan yang lain. Lanjut. Nah, kalau melihat ini, ya, ini angka juga persentasi daripada, ya, daya-daya yang ada. Kalau kita melihat daya 1.450 itu ada sebesar 13%, ya, dari total tersebut. Sedangkan yang 900 VA itu ada 53%, ya. Jadi kalau kita melihat angka ini sebenarnya, kalau kita bermain-main di angka, sebenarnya, ya, saya ambil contoh Serkolinas dengan total SLO, kemudian dibagi dengan uangnya, itu rata-rata cuman biaya 80.000 kemarin kami hitung. 80.000 rupiah per SLO di angka-angka itu. Jadi sebenarnya dia masih tetap dominan di 900 VA. Ya, tapi dengan sikap tidak naik, ya, kita perlu mengambil tentu terobosan-terobosan yang bisa menyelamatkan di TR ini, ya. Mudah-mudahan, ya, dengan ada terobosan dari pemerintah untuk melakukan pemakaian dari LCB, ya, itu karena itu hajat kita bisa lakukan dengan baik. Kemudian yang paling penting lagi, bahwa SLO ini untuk TR sebenarnya untuk instalasi yang tidak bertegangan, berarti belum disambung oleh PLN. Ya, ini perlu disikapi ini, bahwa SLO TR belum tersambung dengan PLN. Karena setelah SLO itu ada, baru disampaikan kepada PLN, baru PLN menyambung. Ya, ini sekaligus menjawab ada pertanyaan dari teman kita, gimana TT dan TM dengan TR. Ya. Jadi kalau melihat dari situ, harus TR-nya di SLO-kan dulu, baru ada TM-nya dan TT-nya. Demikian, lanjut, masih ada? Baik, terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan daripada teman-teman kita, di sini ada juga
teman-teman daripada LITR yang juga ikut membantu saya apabila ada pertanyaan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan 3 narasumber tadi ya, dari pemerintah, kemudian dari konsumen, lalu dari pelaku usaha. Dalam hal ini adalah asosiasi LITR ya, Sliter. Kita menginjak ke sesi tanya jawab ya atau diskusi ya. Kita punya spare waktu 30 menit untuk diskusi ya. Jadi silakan nanti tunjuk tangan ya yang akan menanyakan kepada 3 narasumber ini ya. Silakan untuk waktunya kita batasi 30 menit untuk diskusi. Yang mau tanda angkat tangan yang mau menanyakan sesuatu. Boleh? Siapa Pak? Perkenalkan nama dan asal institusi atau instansi. Baik, silakan. terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Puji Muhardi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat AKLI. Bapak? Puji Muhardi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat AKLI. Saya tidak komentar terkait dengan kenaikan biaya. Hanya saja saya tadi agak tergelitik dengan yang disampaikan oleh Pak Tulus. Ini kok ada artis baru namanya Nidi gitu ya. Ya. Jadi kalau kami coba ikuti dan sering mengikuti bagaimana proses lahirnya Nidi. Nidi ini sejatinya merupakan satu yang sering disampaikan layaknya bayi lahir Pak. Kalau bayi lahir itu memiliki namanya akte kelahiran, tapi kalau instalasi listrik memiliki namanya NIDI, nomor identitas data instalasi listrik. Dan sesuai dengan ketentuan regulasi, NIDI ini tidak berbayar Pak. Tidak berbayar. Kenapa kami katakan tidak berbayar? Selama instalasi listrik itu dikerjakan oleh instalatir Pak. Kenapa tadi bahasa timbul NIDI ada berbayar? Itu terjadi kalau saya perhatikan karena banyak instalasi yang tidak dikerjakan oleh instalatir yang sesuai ketentuan regulasi. Sedangkan instalasi ini atau konsumen ini perlu listrik PLN Pak. Sedangkan persyaratnya harus ada NIDI sehingga perusahaan yang memiliki legalitas izin seperti itu dia melakukan semacam supervisi Pak. Jadi NIDI ini, supervisi ini akan terus ada nilainya selama pekerjaan instalasi listrik dikerjakan oleh yang bukan semestinya. Jadi demikian Pak Tulus, kami karena tadi Pak Tulus menyinggung itu, kami sebagai kontraktor perlu memberi klarifikasi terkait ini sehingga ini tadi bahasa Pak Tulus supaya literasi mengenai ketenaga listrikan ini benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan regulasi. Kalau kita ngambil contoh di negara-negara yang sudah maju begitu Pak ya, itu nggak boleh Pak, walaupun rumah saya sendiri, saya seorang engineer katakan ya, saya tahu instalasi listrik, rumah saya ada perubahan instalasi, itu tidak, kalau kita tidak memiliki kewenangan hak untuk itu kita tidak boleh, kalau kita melakukan kena sanksi Pak, pidana itu, bahkan pidana loh Pak. Tapi kalau Bapak tahu, seperti kita semua tahu lah, bagaimana literasi atau pemahaman listrik terhadap masyarakat kita ini kan perlu terus kita dorong.
bahwa listrik itu ada ketentuan regulasi yang harus diikuti. Jadi kami dari AKLI memberi semacam sedikit gambaran. Hal ini lebih khusus lagi karena Pak Tulus sebagai perwakilan dari lembaga konsumen menyinggung ini, sehingga mari sama-sama agar listrik ini kita jaga dengan baik dengan cara yang bekerja, yang terlibat, yang melaksanakan pekerjaan di listrikan harus benar-benar sesuai ketentuan regulasi. Tadi sudah disampaikan oleh para narasumber bahwa listrik itu mulai dari yang bekerja harus memiliki legalitas, harus memiliki SBU. SBU bisa terbit kalau dia memiliki tenaga teknik yang disertifikasi, memiliki sertifikat kompetensi. Jadi demikian masukan dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Puji. Ini bukan pertanyaan ya, ini jadi tambahan informasi ya Pak ya. Baik, silakan pertanyaan ke berikutnya siapa? Sebelah kiri, Pak, kenalkan nama dan institusinya Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ferry Carly dari Lead Triple I. Ingin menanyakan, sebetulnya saya terima kasih dengan perubahan kedua dari Kepmen ini nomor 2 tentang harga. Namun yang saya akan tanyakan adalah memang di 27 ini di pasal 18 dan 19 ini tidak pernah dilaksanakan. Contohnya kalau tadi dengar dari Pak Lingga mengatakan ini mengecek itu sampai 1,2 dan biayanya 450 dan 900 tidak naik, sebetulnya tidak ada permasalahan. Asal subsidi silang yang di 18 dan 19 itu diterapkan oleh PLN. Contoh, untuk daya di atas 200 kVA ini tidak pernah TR-nya dieselokan. Hanya di TR saja yang kelasnya 450 dan 900 itu yang paling banyak. Yang kedua, untuk perubahan daya, SLO-nya juga tidak pernah ada karena tidak dipersyaratkan di PLN. Padahal di aturan di 27 itu dari tahun 2017 ini nggak pernah diterapkan. Kita pernah mengusulkan di FGD itu tolong dilakukan. Ini adalah bakal subsidi silang Pak. Nggak naik nggak apa-apa, tapi subsidi silang. Jadi untuk TM maupun tambahan perubahan daya itu harus ada SLO-nya. Itu aja usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tomer ya sebelah kanan. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa Pak yang mau saya klarifikasi aja sebenarnya. Jadi kalau kita baca, ya pertama saya terima kasih. Jadi kalau saya lihat ini Permen 2, artinya Permen kedua tahun 2025, betapa seriusnya kita bapak-bapak dari DJK ini ya, untuk meluluskan ini, yang kedua pada bulan Januari terbit. Jadi ya saya terima kasih dulu atas hal itu Pak. Kemudian Pak, jadi memang soal harga ini kebetulan dulu waktu Konsuil diberdirikan saya mewakili PLN, Pak Lingga mewakili DJK. Itu kami melakukan survei Pak ya di Semarang. Jadi untuk menghitung berapa sih harga yang sesungguhnya. Nah waktu itu kami tahun 2005 ya Pak Lingga ya, kita Semarang itu kami bikin hitungan untuk 450 itu malah 60.000 ketika itu Pak. Dan itu berlangsung beberapa tahun. Yang 900 itu malah ketika itu pada angka 90.000 pada tahun 2005 Konsuil ketika itu. Jadi sebelum menetapkan harga ini kami melakukan dulu uji, langsung kami menguji dengan Pak Lingga bahwa tester kita Pak ya. Jadi waktu menguji ini pun Pak nggak bisa langsung ketemu orangnya, nunggu dulu kami. Jadi ada waktu yang waktu tunggu dan lain-lain. Saya masih ingat banget di Semarang Barat kami dengan Pak Lingga itu saya ingat untuk bisa di 3 tempat kita Pak ya. Jakarta, Surabaya, Semarang untuk menetapkan harga. Nah malah sekarang yang
tadinya 60.000 menjadi 40.000 setelah tahun 2025. Tapi enggak apa-apa lah, yang lain udah naik. Hanya memang tadi data-data Pak Lingga ya cukup valid ya, bahwasanya 450-900 itu jauh lebih besar daripada yang sisanya yang naik tadi Pak. Dan apa yang dialami Pak Lingga kemarin kami alami juga di Asmat Pak. Di Papua Tengah, wilayah kami ada di Asmat. Jadi di sana mereka mendapatkan listrik pedesaan. Nah itu di situ itu di pulau itu nggak ada internet. Padahal 1 TT kan dibatasi per hari. Kami batasi 20 SLO. Nah, dia itu untuk mau nginput, Pak, dari situ nggak bisa. Dia harus naik ini dulu speed ke tempat lain biar dapat itu. Untung ada solusi dari anak buahnya Pak Taufik yang penyedia ini kita di download dulu lah ininya katanya. Nanti setelah ada internet baru. Karena kalau naik speedboat katanya sekali jalan itu 560.000 ke tempat yang ada internet. Nah ini hal-hal begini Pak yang kami alami kemarin, tapi ya memang ya udah diputuskan, kami terima kasih banyak atas hal itu. Kalau di tempat kami malah lebih besar Pak Lingga, kami 63,36% untuk daya 450 dan 900. Itu di tempat kami. Kemudian Pak yang mau saya tanya yang kedua Pak Hafiz, itu kalau kita baca Permen 217 di lampiran 3 itu selalu disebut di sana biaya tertinggi, selling price. Tapi sekarang ini khusus untuk TR nggak ada lagi biaya tertinggi itu, tapi TM saya lihat masih disebut ada biaya tertinggi, tapi khusus TR ya biaya SLO begitu aja. Ini mohon Pak nanti ininya kira-kira kenapa sampai begini? Ada perbedaan antara TR dan TM. Kalau di 217 sama-sama selling price. Mau TR, mau TM dia selling price namanya. Biaya tertinggi. Udah itu satu lagi Pak, memang kalau kita lihat Pak, saya pun selalu prihatin, ini banyak kebakaran-kebakaran. Jadi soal GPAS itu saya pikir memang udah harus kita inilah. Jadi waktu almarhum Pak Fajar memberikan sosialisasi Puil ini di Bekasi saya ingat, kenapa nggak diharuskan aja di Puil itu? Saya bilang ke Pak Fajar. Nah Pak Fajar ketika itu mengatakan, Pak Tobing, yang namanya harus di Puil itu tertulis harus. Kalau harus itu bisa dilakukan bisa enggak. Kecuali di Puil ditulis wajib katanya. Kalau wajib itu memang harus dilakukan kata Pak Fajar almarhum ketika itu. Ya jadi dirubah aja Puilnya aku bilang. Karena ya terus terang Pak, kalau menurut ya pemahaman saya sebagai sarjana teknik listrik Pak, dengan sekarang banyaknya kerangka-kerangka baja ringan, itu kebakaran yang diakibatkan oleh tracking itu. Jadi fenomena tracking pada ini, pada instalasi ya, itu ada baja ringan yang tersambung ke bumi, kemudian ada plafon yang lama-lama mengalami kelembapan dan debu segala macam. Ada kerusakan isolasi atau sambungan yang tidak terbungkus dengan baik. Misalnya nggak dibungkus di TDOS, nggak dikasih isolasi yang cukup. Ada tegangan, beda tegangan antara PASA ini dengan itu ialah tahunan dan kelembapan daerah situ mempengaruhi juga. Ya kebakaran ini sangat dimungkinkan terjadi. Dan ke depan ini makin banyak, karena makin banyak sekarang konstruksi menggunakan baja. Kayu, mungkin fenomena tracking ini nggak terjadi. Tapi dengan banyaknya konstruksi ini, itu saya inikan. Tadi Pak Dirjen juga mengatakan itu memang harus kita inikan, saya setuju. Supaya penggunaan gawai pengaman arus sisa aman Pak. Itu aja saya pikir yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Baik. Ya, Pak. Ya. Sudah 3 penanya ya, tapi ini Pak Tulus kelihatannya ada acara lagi ya Pak ya. Jadi ini pertanyaan dari peserta Zoom Pak, untuk YLKI. Jadi pertanyaannya ini dari Kota Bumi _Tinakar. Ini yang disampaikan peserta Zoom, bagaimana tanggapan YLKI?
Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara siapapun tidak akan tidak happy dengan kenaikan harga ya. Oleh karena itu ini harus diimbangi dengan pasca kenaikan harga ini tentu harus ada kompensasi kepada itu diartikan dalam konteks tadi pelayanan yang dimudahkan ya, cepat dan seterusnya lah kira-kira. Karena apa? Karena memang ini sebenarnya background-nya dari sisi teknis adalah untuk menjamin keselamatan ketenaga rumahnya, konsumennya dan juga lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu SLO ini harus betul-betul ketika diberikan harus berfungsi untuk itu. Ya. Dan dari sisi public policy tadi kan dengan 450 dan 900 volt ampere rumah tangga yang notabene merupakan pelanggan dominan sekitar mungkin sudah 50% lebih ya pelanggan rumah tangga listrik itu harga. Nah, ini artinya untuk melindungi agar kelompok-kelompok yang katakanlah rentan itu tidak terdampak dari kenaikan ini karena berlaku pada golongan menjadi kenaikan ini kita tidak ingin mendengar adanya SLO yang tidak diperiksa dan lain sebagainya. Itu Pak, sampai selesai kan ada Zoom ini. Baik Pak. Dengan sampai selesai kan ada Pak. Ya, terima kasih pada pagi hari ini ya yang diharapkan oleh konsumen yang diwakili ini paling konsumen menuntut ya atau meminta supaya pelaku dan juga pelanggan yang 450 sampai 900 juga tidak mengalami kenaikan. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya ini siapa yang akan menjawab ini Pak Direktur? Untuk pertanyaan yang berikutnya ini siapa yang akan menjawab ini Pak Direktur atau Pak Direktur ya? Ya, silakan Pak Direktur. Baik, yang pertama tadi tentu tanggapan kami terima kasih sudah diingatkan dan ini tentu buat kita semua ya Pak terkait dengan keselamatan. Bagaimana ini tentu buat kita semua ya Pak terkait dengan keselamatan. Bagaimana kita tinggal menjalankannya dan kita komit mana kita bisa melengkapinya dan kita komit mana kita bisa melengkapi segala syarat tadi untuk kita penuhi dan ujungnya adalah di sisi masyarakat mendapatkan layanan dan kita jaga bagian daripada kita melindungi masyarakat di sisi menjalankan amanah ada peraturan untuk bagian kita tadi mengayomi masyarakat itu sendiri. Makasih tadi untuk remindernya juga untuk terkait dengan secara keseluruhan konseptual dari bagaimana ini kita terus tingkatkan dan jaga. Terus kemudian saya juga mengelaborasi langsung pertanyaan terkait dengan untuk kita apa yang sudah ada di dalam aturan ini menjadi guidance kita untuk kita terapkan bersama-sama. Nanti kami akan evaluasi lagi mana yang belum dan mana yang memulainya dengan nyaman, Pak. Jadi bagi kita tentu adalah sama-sama karena goalnya adalah ini adalah dalam rangka ketenaga listrikan. Tentu yang menjadi gambaran awal adalah karena ini berjalan ada lintas waktunya. Tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa dulu tuh nggak ada SLO gitu ya. Jadi mungkin saya juga rumah saya aja saya nggak tahu ada SLO-nya Pak. Rumah saya aja saya nggak tahu ada SLO-nya apa enggak gitu ya. Karena kan dibangun oleh developer gitu ya. Ya jadi enggak gitu ya. Karena kan dibangun oleh developer gitu ya. Ya jadi kita periksa gitu ya. Kalau ada di dalam komoditas dan komunitas dan ekosistem ini tentunya sadari kita sendiri gitu. Jadi kita melakukan pemeriksaan dilakukan tidak hanya yang pemasangan instalasi baru. Tadi juga ada yang tadi tambah daya baru. Juga harus dilakukan pengecekan lagi untuk SLO-nya.
Nah ini yang akan kita sama-sama untuk kita mengocek untuk memastikan kita bisa patuh terkait dengan sepakati dan itu menjadi amanah untuk kita jalankan di regulasi tersebut. Jalankan di regulasi tersebut. Bagaimana permen ini kita mendorong dan tadi kita ngelihat dari angka-angka yang kita evaluasi dan kita cermati proses waktu kita merumuskan ini melakukan angka-angkanya itu juga nggak pendek gitu ya. Malah tadi kita lihat angka-angkanya sampai 50% lebih gitu ya. Tapi bukan masalah naiknya, meskipun ini cuma sekali digunakan oleh konsumen, dikenakan oleh konsumen, tapi juga kita juga harus tadi memastikan bahwa ini bisa akuntabelnya. Juga kita bisa mendorong efisiensi di badan usaha. Jadi efisiensi di badan usaha juga kita tahu. Usulan yang dilakukan oleh asosiasi, kita lakukan pencermatan angkanya juga masih di bawah daripada yang diusulkan. Terutama untuk yang tadi yang 450 dan 900. 450 dan 900 itu di dalam perhitungannya kita tidak melakukan subsidi silang. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Asosiasi 60%. Tadi disampaikan juga 69% gitu, hampir 70% untuk yang. Sehingga tadi bagaimana tadi kita mendorong LIT ini juga melakukan efisiensi. Kita sebagai pemerintah juga membridging itu dengan adanya menjadi wadah untuk kita bisa melakukan tadi efisiensi. Nah, terkait dengan bagaimana kita menerapkan ini angka-angka yang ada, tentunya sedikit kita memberikan ruang agar kita bisa konsis karena kita sudah menghitung angka yang sudah marginal gitu ya. Nah, tadi akhirnya adalah angka ini adalah fix untuk seluruh Indonesia yang untuk TR. Dimanapun kita akan nanti ada masyarakat atau konsumen yang mengajukan pemasangan baru, itu untuk tadi TR biayanya sudah ada yang langsung fix tadi, tarifnya biaya SLO-nya sudah fix yang disebutkan tadi, tidak menjadi ceiling lagi. Nah ini tentunya juga mendorong bagi badan usaha juga tadi meningkatkan kualitas. Tentu di sisi lain juga tadi bagaimana memastikan dari sisi manpowernya juga mempunyai sertifikasi dan segala macam didorong itu sehingga persaingan di antara LIT ini juga kita jaga. Ya, jadi kita memberikan ruang agar tadi LIT juga bisa maju, masyarakatnya terlindungi dan nilai daripada yang kita lakukan penyesuaian biaya SLO-nya ini adalah untuk 100 VA ke atas. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang starting point yang baru buat kita meskipun tadi disampaikan oleh Pak Lingga belum memuaskan. Ya, tadi Pak Tulus juga menyampaikan